Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zakitun Nafisah, NIM 2021178, kelas 2B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk UAS Bahasa Indonesia. Soal yang pertama, jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut. Bentuk gabungan terikat adalah bentuk bahasa yang perlu bergabung dengan unsur lain agar dapat dipakai dengan makna yang jelas. Bentuk terikat ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya. Jika diikuti dengan kata dasar, bentuk terikat ditulis tanpa jeda spasi. Namun, apabila digabungkan dengan bentuk turunan, kata berimbuhan, maka penulisannya harus dipisah. Seperti adi plus kuasa sama dengan adi kuasa, catur plus tunggal sama dengan catur tunggal, dwi plus warna sama dengan dwi warna, ekstra plus kurikuler sama dengan ekstra kurikuler, kontra plus revolusi sama dengan kontra revolusi, purna plus wirawan sama dengan purna wirawan, sabta plus krida sama dengan sabtra krida, sub plus bagian sama dengan sub bagian. 2. Jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penerapannya. Penalaran deduktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Proses penalaran ini disebut deduksi. Kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara deduksi, yakni dimulai dari hal-hal umum, meneku kepada hal-hal yang khusus atau hal-hal yang lebih rendah. Proses pembentukan kesimpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju kepada hal-hal yang konkret. Contoh, masyarakat Indonesia konsumtif umum dikarenakan adanya perubahan arti sebuah kesuksesan khusus dan kegiatan imitasi khusus dari media-media hiburan yang menampilkan gaya hidup konsumtif sebagai prestasi sosial dan penanda status sosial. Penalaran induktif dapat berbentuk generalisasi, analogi, atau hubungan sebab akibat. Generalisasi adalah proses berpikir berdasarkan hasil pengamatan atas sejumlah gejala dan fakta dengan sifat tertentu mengenai semua atau sebagian dari gejala serupa itu. Analogi merupakan cara menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan terhadap sejumlah gejala khusus yang bersamaan. Hubungan sebab akibat ialah hubungan tergantung antara gejala-gejala yang diikuti, pola sebab akibat, akibat sebab, dan akibat-akibat. Contoh, pada saat ini remaja lebih menyukai tarian dari barat seperti breakdance, surf, salsa, dan krypton, modern dance, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan jenis musik umumnya, mereka menyukai rock, blues, jazz, maupun rap. Tarian dan kesenian tradisional mulai ditinggalkan dan beralih mengikuti tren barat. Penerimaan terhadap bahaya luar yang masuk tidak disertai dengan pelestarian budaya sendiri. Kesenian dan budaya luar perlahan-lahan menggeser kesenian dan budaya tradisional. 3. Jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Transkripsi adalah pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan atau penulisan kata, kalimat atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Contoh, saya ingin menjadi dokter yang cerdas. Saya ingin menjadi dokter yang cerdas. Ibu menyiapkan makan malam untuk keluarga. Ibu menyiapkan makan malam untuk keluarga. Transliterasi dapat diartikan sebagai penulisan dan pengucapan karakter huruf asing dalam bentuk lambang yang mempunyai bunyi yang sama. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, transliterasi diartikan sebagai penyalinan dengan pengganti huruf abjad satu ke abjad yang lain. Di Indonesia, transliterasi yang dimaksud adalah transliterasi Arab Latin, yaitu penyalinan lambang bunyi huruf Arab ke dalam sistem penulisan huruf Latin. Contoh, Sahih al-Islam ditulis Sahih al-Islam, nikmat Allah ditulis nikmat Allah. 4. Jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaiki jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah.
A. Program usaha 1. Tahapan persiapan program 1.1. Penerimaan warga belajar 1.2. Pemilihan penyelenggara 1.3. Pemilihan ketua kelar usaha 1.3. Musyawarah 1.3.2. ditunjuk. Jawab. Pembenaran penomoran 1. Program usaha bab 1.1. Tahap persiapan program subbab 1.1.1. Penerimaan warga belajar anak subbab 1.1.2. Pemilihan penyelenggara 1.1.3. Pemilihan ketua kelar usaha 1.1.3.1. Musyawarah anak subbab pertama 1.1.3.2 ditunjuk. 5. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar, kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah penulisannya, segera diperbaiki. Pertama, Bayu Maharani S.S. 2. R.M. Pratama, M.M. 3. Dr. Irfal Fatur Rahman SPD, MPD. 4. Drs. Muhammad Kanzanuddin, MPD. 5. Prof. Dr. Ahmad Ulin Nuha, MPD. Jawab. Penulisan gelar yang benar. Pertama, Bayu Maharani, S.S. 2. R.M. Pratama, M.M. 3. Dr. Irfal Fatur Rahman, S.PD, M.PD. 4. Dr. Rs. Muhammad Kanzanuddin, M.PD. 5. Prof. Dr. Ahmad Ulin Nuha, M.PD. 6. Jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Tanda baca elipsis bentuknya adalah seperti ini, titik 3, yaitu 3 tanda titik yang disusun secara berurutan. Tanda baca elipsis berfungsi untuk menandakan kalimat yang terputus-putus, menghilangkan sebuah kata dalam kalimat, memberikan jeda atau jarak dalam sebuah pembicaraan. Contoh, sudahlah, titik 3, toh kita tidak merugi. Yang kedua, entahlah, titik 3, aku tak bisa memberitahumu. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah yang ditulis orang lain. Contoh, persamaan fungsi matematika, kurung buka, persamaan ini telah dicantumkan dalam bab 10. Kurung siku, lihat halaman 200, kurung siku, kurung tutup, akan dibahas lebih lanjut di bab ini. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contoh, dia sudah lama tinggal di sini, namun belum memiliki KTP. Kurung buka, kartu tanda penduduk, kurung tutup. 7. Jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat kausal. Silahkan jelaskan satu persatu sertai contoh. Generalisasi yaitu proses penalaran dengan cara menarik kesimpulan secara umum berdasarkan jumlah data. Contoh, hasil UTS mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 3E A06 telah keluar. Ternyata dari 40 mahasiswa hanya 10 orang yang mendapatkan nilai 90. Setengahnya mendapatkan nilai antara 80 sampai 65 dan tidak ada seorang pun yang mendapat nilai di bawah 65. Itu berarti dapat disimpulkan bahwa mahasiswa kelas 3E A06 cukup pintar dalam mengerjakan soal bahasa Indonesia. Analogi yaitu cara penarikan penalaran dengan membandingkan dua hal yang memiliki sifat yang sama. Contoh, Dani adalah seorang atlet lari kebanggaan Indonesia.
Setiap hari, dia selalu berlatih keras untuk meningkatkan kemampuan berlarinya. Demikian juga dengan Sandi. Dia merupakan seorang polisi yang memerlukan fisik yang kuat untuk menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Keduanya membutuhkan mental dan fisik yang kuat untuk bertanding atau membantu masyarakat melawan kejahatan. Oleh karena itu, untuk menjadi atlet dan polisi harus memiliki mental dan fisik yang kuat dengan cara selalu berlatih. Sebab akibat kausal menyatakan bahwa semua peristiwa yang terjadi di dunia ini terjalin dalam rangkaian sebab akibat. Contoh, Siska suka membantu sesama tanpa pamrih. Dia juga selalu baik terhadap semua orang. Akibat sikapnya yang sopan membuat dia mudah diterima di lingkungan mana saja. Tidak hanya dia juga memiliki tutur kata yang lembut. Sebab 8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Silogisme ialah setiap penyimpulan tidak langsung yang dari dua proposisi premis disimpulkan suatu proposisi baru, kesimpulan. Premis yang pertama disebut premis umum, premis mayor, dan premis yang kedua disebut premis khusus, premis minor. Kesimpulan itu berhubungan erat sekali dengan premis-premis yang ada. Jika premis-premisnya benar, maka kesimpulannya juga benar. Jadi yang dinamakan silogisme di sini adalah suatu pengambilan kesimpulan dari dua macam keputusan yang mengandung unsur yang sama dan salah satunya harus universal. Suatu keputusan yang ketiga yang kebenarannya sama dengan dua keputusan yang mendahulunya. Dengan kata lain, silogisme adalah merupakan pola berpikir yang disusun dari dua buah pertanyaan dalam sebuah kesimpulan. Contoh, semua makhluk mempunyai mata, premis mayor. Si kacang adalah seorang makhluk, premis minor. Jadi, si kacang mempunyai mata. Kesimpulan. 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Pengertian dari konjungsi adalah kata hubung atau kata sambung. Dalam bahasa Indonesia, konjungsi atau kata hubung dipergunakan untuk menghubungkan suatu kata. Frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Sebagai kata penghubung, konjungsi dapat diletakkan pada bagian awal atau tengah kalimat tergantung pada konteks serta fungsinya. Konjungsi klausal fungsinya menjelaskan penyebab suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Contoh konjungsi klausal sebab itu, karena itu. Contoh penggunaan konjungsi klausal dalam kalimat yaitu sebagai berikut. Ternyata kucing peliharaan Rara dan Disa hilang selama beberapa jam karena mengikuti kupu-kupu terbang. Konjungsi aditif adalah kata penghubung yang memberikan keterangan tambahan. Itulah mengapa jenis yang satu ini sering juga disebut dengan kata penghubung gabungan, tapi tanpa mengubah keterangan di dalam kalimat sebelumnya. Contoh, dan, bahkan, selain itu, dan serta contoh kalimatnya. Surya bermain di lapangan dan Melati pergi ke perpustakaan. Konjungsi temporal yang berfungsi untuk menyatakan waktu atau suatu hubungan kronologi yang ada atau terjadi di dalam teks serta terdapat suatu hasil. Intinya, kamu ingat kata temporal yang berarti waktu ya. Jadi contohnya adalah kata penghubung yang menyatakan waktu. Contoh kemudian, lalu, setelahnya, dan sebelumnya. Contoh kalimat, Ros mengerjakan PR, kemudian dia membantu ayah menanam pohon mangga di pekarangan rumah. Konjungsi adversati yaitu kata penghubung yang menghubungkan kedua gagasan yang berlawanan atau menyatakan konteks. Contoh, namun, meskipun, tetapi, dan melainkan. Contoh kalimat, Rita tetap berangkat ke sekolah meskipun kakinya terasa sakit. 10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana, narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut serta berikan contoh. Wacana narasi ada salah satu jenis wacana yang berusaha menceritakan atau mengisahkan sesuatu kejadian yang terjadi dalam suatu rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu secara kronologis. Ciri-ciri kejadian, tokoh, konflik, alur atau plot,
latar yang terdiri atas waktu, tempat, dan suasana. Contoh wacana narasi. Doni terlambat ke sekolah hari ini karena bangun kesiangan. Ia tiba di sekolah pukul 7.45 sehingga ia ditegur oleh guru piket. Dan ketika masuk ke ruangan bahasa Inggris, ia dilarang masuk karena waktu untuk yang kesiangan telah habis. Wacana deskripsi. Pengertian, wacana deskripsi adalah satuan jenis wacana yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya untuk mencapai kesan yang sempurna bagi pembaca. Penulis merinci objek dengan kesan fakta dan citraan. Ciri-cirinya, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Menggambarkan tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri. Di bawah ini adalah contoh wacana deskripsi. Wacana eksposisi. Wacana eksposisi adalah satuan jenis wacana yang memaparkan atau menjelaskan secara terperinci, memaparkan sesuatu dengan tujuan memberikan informasi dan memperluas pengetahuan kepada pembacanya. Wacana eksposisi biasanya digunakan pada karya-karya ilmiah seperti artikel ilmiah, makalah-makalah untuk seminar, simposium, atau penataran. Ciri-ciri, menjelaskan informasi agar pembaca mengetahuinya, menyatakan sesuatu yang benar-benar terjadi, data aktual, tidak terjadi unsur mempengaruhi atau memaksakan kehendak, menunjukkan analisis atau penafsiran secara objektif terhadap fakta yang ada, menunjukkan sebuah peristiwa yang terjadi atau tentang proses kerja sesuatu. Contoh wacana eksposisi seperti di bawah ini. Wacana argumentasi. Argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis. Melalui argumentasi, penulis dan pembicara ingin menunjukkan suatu hal yang dianggap benar atau salah dengan didukung fakta-fakta. Wacana argumentasi adalah satuan jenis wacana yang berisi pendapat, sikap, atau penilaian terhadap suatu hal yang disertai dengan alasan, bukti-bukti, dan pernyataan-pernyataan yang logis. Ciri-ciri argumentasi. Ada pernyataan ide atau pendapat yang dikemukakan penulisnya. Ada alasan, data, atau fakta yang mendukung. Pembenaran berdasarkan data dan fakta yang disampaikan. Contoh wacana argumentasi seperti di bawah ini. Wacana persuasi adalah wacana yang berisi rayuan, ajakan, himbauan, atau harapan. Wacana persuasi untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu yang diinginkan. Ciri-ciri, harus menimbulkan kepercayaan pada pembacanya. Persuasi sedapat mungkin menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan agar kesepakatan pendapatan tercapai. Persuasi memerlukan fakta dan data. Contoh wacana persuasi seperti di bawah ini. Sekian video pertanyaan UAS Bahasa Indonesia yang saya telah jawab. Jika ada kata yang salah atau pengucapannya salah, saya mohon minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.